Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas. Nah, elastisitas ini terbagi menjadi dua. Ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang akan kita bahas poin-poinnya, pertama pengertian, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas, yang ketiga cara menghitung elastisitas, dan yang keempat ini macam-macam elastisitas. Yang akan kita bahas pertama yaitu elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan merupakan ukuran sejauh mana kepekaan atau tanggapan terhadap jumlah barang yang diminta jika terjadi perubahan harga, baik harga barang yang bersangkutan maupun harga barang lain. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kepekaan nih. Kepekaan apa? Misalkan harga barang A nih turun 10%. Nah, menurut hukum permintaan, jika harga turun permintaan kan akan meningkat. Nah, kita akan menghitung nih kepekaan meningkatnya. Misal, ada barang yang harganya turun 10%, peningkatan permintaannya melebihi 10% tersebut, misalkan 30%, artinya kan sangat berpengaruh gitu kan. Terus ada juga barang yang cuma turun 10%, permintaannya stuck atau tetap gitu. Terus ada lagi barang yang misalkan turunnya cuma 2%, itu langsung anjlok gitu kan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ternyata selain harga, ada juga faktor lain yang bisa mempengaruhi kepekaan kenaikan harga atau kepekaan pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan barang. Misalkan yang pertama, ada ketersediaan barang substitusi. Barang substitusi itu barang pengganti ataupun barang serupa. Misalkan di suatu wilayah, misalkan desa gitu kan, ada penjual kelapa nih, ada 10 penjual kelapa. Penjual kelapa itu masing-masing menjual kelapanya dengan harga 3.000. Nah, mereka memiliki permintaan sama 100 gitu kan, saat harganya 3.000. Tiba-tiba ada satu penjual kelapa menaikkan harga dari 3.000 menjadi 3.200. Naiknya kecil kan, cuma berapa persen gitu kan, kurang dari 10%, bahkan kurang dari 5%. Akan tetapi permintaan yang tadinya 100 itu langsung anjlok gitu kan, langsung pindah ke pedagang lain. Karena apa? Karena banyaknya barang serupa. Walaupun naiknya sedikit tapi langsung anjlok, langsung nggak ada pembeli gitu. Yang kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Nah, bisa jadi barang ini merupakan bagian kecil dari pendapatan, ataupun misalkan si barang ini merupakan bagian yang sangat besar dari pendapatan. Nah, kalau misalkan bagian yang kecil dari pendapatan, ini biasanya bersifat inelastisitas atau kurang elastis. Jadi, saat harga turun 20%, biasanya kenaikan permintaannya lebih kecil dari penurunan harga. Misal nih, harga paltot itu naik harganya misalkan. Naiknya 20%. Nah, saat naiknya 20%, itu jumlah permintaannya, penurunan permintaan itu lebih kecil daripada kenaikan harga tersebut. Terus kalau barangnya yang lebih besar dari pendapatan atau bagian pendapatan, maka biasanya bersifat elastis, yaitu perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. Contohnya apa? Seperti misalkan TV, laptop gitu kan, barang-barang elektronik lah. Itu biasanya bersifatnya elastis. Misal nih, harganya misalkan turunnya 30%. Nah, peningkatan permintaan bisa jadi melebihi 30% tersebut gitu kan, bisa jadi 50, 80% gitu. Jadi naik turunnya harga amat sangat berpengaruh gitu untuk kenaikan permintaan dan penurunannya gitu. Yang ketiga, kategori barang termasuk kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Kalau pokok itu yang digunakan sehari-hari, kalau mewah itu tahu ya, yang kayak apa kan kalau mewah. Nah, kalau pokok biasanya bersifat inelastis atau kurang elastis. Kenapa gitu kan?
Biasanya kalau bahan-bahan pokok itu mau harganya naik berapa persen atau turun berapa persen, mereka naik turun permintaannya tidak pernah melebihi naik turunnya harga. Contoh, misalkan harga garam nih. Harga garam turun 50% dari misalkan 3.000 jadi 1.500. Nah, biasanya naiknya permintaan itu tidak melebihi kenaikan harga persenannya. Kenapa? Karena ya kita pakai sewajarnya gitu. Contoh garam. Ada apa misalkan ibu-ibu yang saat garam turun 50% langsung ngeborong gitu kan nggak ada gitu. Itu kalau bahan pokok atau kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan mewah seperti mobil, motor, itu biasanya bersifat elastis. Nah, elastis itu jadi perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Contohnya kayak mobil lah, saat diskon permintaannya tinggi gitu. Jadi kenaikan permintaan melebihi penurunan harga gitu. Yang keempat, keanekaragaman penggunaan barang. Jadi semakin barang itu banyak fungsinya atau bisa digunakan apa saja, itu biasanya bersifat elastis. Jadi perubahan permintaan akan lebih besar daripada perubahan harga. Contohnya saat harga turun 10% bisa jadi permintaan meningkatnya 50% gitu. Jadi lebih tinggi daripada harga permintaannya. Nah, kita langsung masuk ke rumus elastisitas permintaan nih. Secara sederhana dapat dirumuskan ED sama dengan ini yang segitiga ini namanya delta ya. Delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, keterangannya ED itu koefisien elastisitas permintaan, sedangkan delta P merupakan perubahan harga. Perubahan harga apa? Jadi perubahan harga dari yang kedua ke pertama. Jadi dilihat selisihnya, selisih perubahan harga. Terus kalau delta Q itu juga sama selisih perubahan kuantitas yang diminta. Jadi selisih antara Q2 dan Q1. Nah, selisihnya berapa gitu. Kalau P itu harga awal, kalau Q itu kuantitas awal yang diminta. Oke, kita langsung ke soal supaya tidak bingung gitu kan. Ini contoh soal pertama, hitunglah koefisien elastisitas dari data harga dan kuantitas permintaan berikut. Nah, ini soalnya di tabel gini, ini ada harga pertamanya 5, harga keduanya turun jadi 4. Jadi saat harga 5, kuantitasnya 10 unit permintaannya, terus saat harganya turun jadi 4, harga kedua, kuantitas permintaannya juga naik gitu. Sebaliknya naik menjadi 14. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. P udah jelas kalau P itu harga awal berarti 5. Kalau Q itu kuantitas awal berarti 10. Nah, 5 dibagi 10. Sekarang delta Q. Delta Q rumusnya Q2 dikurangi Q1. Nah, Q2-nya 14, Q1-nya 10. Jadi gini. Delta P rumusnya P2 dikurangi P1. Selisih gitu kan antara 2 dan 1. Jadi P2-nya 4, P1-nya 5. Oke, udah masuk nih gini. Sekarang kita langsung kurangi 14 kurang 10, 4. 4 kurangi 5 min 1. Sedangkan ininya tetap. Oke, masuk sini. Selanjutnya kita langsung kalikan. Ini ada dua cara. Kalian bisa bagi dulu keduanya, terus dikali. Kalau Bapak biasanya dikali dulu, baru dibagi. Nah, kalinya sederhana. 4 kali 5, 20. Min 1 kali 10 itu min 10. Tapi kalau di elastisitas, minnya itu dipositifkan. Jadi kalau ada yang negatif, dipositifkan secara langsung gitu. 20 bagi 10 sama dengan 2. Artinya elastis. Elastis itu apa? Jadi perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. Ini yang soal pertama. Oke, kalau kurang paham kita maju ke soal yang kedua. Hitunglah koefisien elastisitas dari data harga dan kuantitas permintaan berikut. Harga pertama 10, harga kedua naik jadi 12. Kuantitas yang diminta, kuantitas pertama 50, terus kuantitas kedua turun jadi 45 unit. Oke, kita masukkan rumus. Rumusnya ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q.
Oke, P-nya harga awal 10, Q-nya kuantitas awal 50. Udah, 10 dibagi 50. Terus untuk delta Q, ini Q2 dikurangi Q1. Q2-nya 45, Q1-nya 50. Udah, 45 kurang 50. Delta P itu P2 dikurangi P1. P2-nya 12 dikurangi P1-nya 10. Udah kan masuk. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dulu yang delta-deltanya ini. 45 kurang 50 min 5. Terus 12 kurang 10, 2. Nah, udah gini langsung kita kalikan lagi. Min 5 kali 10 itu min 50. Tapi ingat, kalau ada min atau negatif langsung dipositifkan. Jadi 50. 2 kali 50 itu 100. 50 dibagi 100 sama dengan 0,5. Artinya inelastisitas saat kurang dari 1. Inelastisitas artinya perubahan permintaan lebih kecil dari perubahan harga. Nah, setelah kita menghitung kedua contoh tersebut, coba kita sekarang rincikan lagi keterangannya. Ada contoh ke-1 yang hasilnya 2, itu kan elastis. Ada contoh 2 yang hasilnya 0,5, itu kan inelastis. Nah, contoh 1 menghasilkan koefisien elastisitas yang lebih besar daripada 1, yaitu 2. Sedangkan contoh 2 menghasilkan koefisien elastisitas yang lebih kecil dari 1, yaitu 0,5. Contoh 1 itu lebih peka atau disebut elastis. Contoh 2 tidak peka karena kan inelastis gitu kan. Karena tidak elastis. Nah, contoh 1, persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Jadi saat harga turun 10, naik permintaannya lebih dari 10. Sedangkan untuk contoh 2, persentase perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Contohnya tadi lah kayak pensil. Jadi saat harga turun 20%, kenaikan permintaannya lebih kecil dari 20% itu. Gitu. Jadi lebih besar perubahan harganya daripada perubahan permintaan. Nah, dari tadi kan kita bicara ada elastis, ada inelastis. Itu dari mana sih gitu kan? Nah, itu ada rumusnya atau ada panduannya lah. Dari ini nih, macam-macam elastisitas. Elastisitas itu hasilnya bisa sama dengan 1, lebih besar dari 1, lebih kecil dari 1, bisa 0, atau bisa juga tidak terhingga. Oke, kita bahas satu-satu nih. Pertama, permintaan elastis atau hasilnya lebih besar dari 1. Nah, permintaan elastis apabila elastisitasnya lebih besar daripada 1, artinya persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Kalau dilihat kurvanya, lihat harga turun 5%, tapi permintaan naiknya 10%. Jadi lebih besar daripada perubahan harga gitu kan permintaannya. Yang kedua, ada permintaan inelastis. Hasilnya ED lebih kecil daripada 1. Nah, artinya persentase perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Nah, lihat nih di kurvanya. Jadi, misalkan permintaannya turunnya cuma 5%, tapi harganya naik 10%. Jadi, kurang peka lah dari kenaikan harga. Jadi, harganya lebih tinggi daripada permintaan perubahannya. Yang ketiga, permintaan elastisitas uniter atau elastisitas satuan. Ini jika hasilnya ED sama dengan 1. Nah, permintaan disebut uniter apabila persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Lihat nih. Harga turun 10%, permintaan naik 10%. Jadi sama pekanya. Jadi harga naik turun 20%, permintaannya pun naik 20%. Jadi sama lah kalau uniter. Terus ada yang keempat, permintaan elastisitas sempurna. Ini ED sama dengan tidak terhingga. Maksudnya, suatu barang bersifat elastisitas tak terhingga bila perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan tidak terbilang jumlahnya. Contohnya apa? Seperti minyak.
Minyak bumi. Jadi perubahan misalkan harganya berubah sedikit, tapi tiba-tiba permintaannya bisa anjlok ke misalkan ke menurun, bisa anjloknya ke naik gitu. Itu elastisitas sempurna. Terus yang kelima, ada permintaan inelastis sempurna gitu. Kalau tadi inelastis saja atau tidak elastis, kalau sekarang inelastis sempurna ditambahan ya sempurna nanya. Nah, ini rumusnya ED sama dengan 0. Artinya apa? Dalam hal ini permintaan sama sekali tidak peka terhadap perubahan harga. Jadi perubahan harga sebesar apapun bisa nggak turun 100%, naik 100%. Nah, permintaannya tidak peka gitu. Maksud terpeka teh jadi kumanya tidak ikut terpengaruh oleh harga. Contohnya apa? Garam. Jadi saat harga garam turun 100%, apakah ada yang ngaborong garam? Kan mau mungkin gitu. Artinya garam bersifat inelastis sempurna. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Nah, setelah kita sebelumnya membahas elastisitas permintaan, ada yang masih ingat apa perbedaan permintaan dan penawaran? Kalau permintaan itu adanya di sisi konsumen. Sedangkan penawaran itu dari sisi produsen. Produsen siapa? Yang menjual. Jadi seberapa banyak barang yang ditawarkan kepada konsumen kalau penawaran itu. Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Elastisitas penawaran berfungsi mengukur derajat kepekaan atau tanggapan jumlah barang yang ditawarkan jika harga barang berubah. Intinya di elastisitas penawaran ini kita akan menghitung kepekaan. Kepekaan penawaran jika terjadi perubahan harga. Misal, harga pisang itu 3.000. Harganya naik 50% gitu kan, menjadi 3.000 jadi 4.500. Nah, kita hitung kepekaan penawarannya. Apakah penawarannya yang tadinya 40 naik juga 50% jadi 60? Atau misalkan naiknya kurang dari 50% gitu kan. Dari 40% misalkan cuma 25% jadi 50 gitu. Nah, kita akan hitung kepekaannya jika terjadi perubahan harga gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran ini selain harga juga ada faktor lain. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi terbagi dua. Ada yang cepat diproduksinya, membuat barangnya cepat. Ada yang lama diproduksinya, jadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, biasanya kalau barang yang diproduksinya cepat, ini bersifat inelastis atau tidak elastis. Maksudnya, jadi kenaikan penawaran itu jarang lebih tinggi daripada kenaikan harga. Jadi misalkan harga naik 50%, penawaran naiknya paling 10% atau 5%. Jadi jarang lebih tinggi daripada harga untuk barang-barang yang lama diproduksi. Sedangkan untuk barang yang cepat diproduksi itu perubahannya atau kepekaannya sangat peka. Kalau yang cepat diproduksi, contoh misalkan harga naik 50%, bisa jadi penawarannya naik 100%, bahkan 200% gitu kan, karena barangnya cepat diproduksi. Yang kedua, daya tahan barang, terbagi dua juga. Ada yang cepat basi, ada yang awet gitu kan lah, kita bahasa kita aja. Kalau yang cepat basi itu contohnya buah, sayur. Jadi misalkan dalam 3 hari udah berubah warna, berubah rasa, udah nggak enak kan kalau udah 3 hari. Sedangkan untuk yang daya tahan lama itu tidak akan berubah, maupun waktu 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Contohnya apa? Piring, sendok gitu kan, mangkok, maupun udah 10 tahun kan piring nggak berubah jadi mangkok gitu kan. Nah, kalau barang-barang yang tidak tahan lama itu biasanya bersifat tidak elastis. Jadi meskipun harga naik 100%, penawaran biasanya tidak akan naik juga 100%, pasti kurang. Kenapa? Karena produsen jaga-jaga, takutnya tidak laku, basi, malah rugi gitu. Jadi meskipun harga naik beberapa persen, mereka kenaikan penawarannya tidak akan melebihi kenaikan harga. Sedangkan untuk barang-barang yang tahan lama, biasanya itu bersifat elastis.
Artinya, kenaikan penawaran bisa jadi lebih tinggi daripada kenaikan harga. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Mobilitas itu artinya mudah dipindahkan. Nah, kalau barangnya mudah dipindahkan, kecil, terus mudah dijual kemana-mana, itu biasanya bersifat elastis. Jadi, kenaikan penawaran bisa jadi lebih tinggi daripada kenaikan harga. Yang keempat, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Nah, semakin mudah produk itu masuk produsen baru, biasanya bersifat elastis. Jadi, kenaikan penawaran lebih tinggi daripada kenaikan harga. Contoh nih, ini misalkan pisang, produsen pisang. Semua orang bisa kan jadi penjual pisang? Tinggal menanam pisang, modalnya tidak terlalu besar. Nah, misalkan harga pisang naik 100%. Petani yang lain, yang misalkan petani cabai, apapun itu, tomat, mereka tiba-tiba jadi petani pisang, karena kan harga pisangnya naik. Otomatis pisang itu bersifatnya elastis, jadi kenaikan penawaran lebih tinggi daripada kenaikan harga. Koefisien elastisitas penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk rumus penawaran maupun permintaan itu sama rumusnya. Rumusnya kalau permintaan itu ED, kalau penawaran itu ES. Bedanya di situ saja. Kalau penawaran, ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Nah, kalau kalian lihat di buku paket, ini agak bingung nih. Di buku paket ada negatif di awalnya sini nih. Nah, di sini ada negatif. Nah, kalau kalian ingat di permintaan, kalau di elastisitas, kalau ada hasilnya negatif, itu pasti dipositifkan. Nah, kenapa sih Bapak bawa rumus yang ini yang nggak ada tanda negatifnya? Supaya langsung lah, intinya langsung dipositifkan aja semuanya. Kalau ada yang hasilnya negatif misalkan. Nah, untuk keterangannya, ES sama dengan koefisien elastisitas penawaran. Ini belum dirubah, maaf ya. Sedangkan delta P sama dengan persentase perubahan harga. Atau selisih perubahan harga antara P2 dan P1. Sedangkan delta Q sama dengan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan. Atau bisa kita sebut selisih antara Q2 dan Q1. Sedangkan untuk P itu harga awal dan Q itu kuantitas awal yang ditawarkan. Nah, langsung ke contoh menghitung supaya langsung paham lah ya, untuk muter-muter. Contoh 1, hitunglah koefisien elastisitas penawaran dari data harga dan kuantitas penawaran berikut. Harga awalnya 5, terus turun ke 3. Terus kuantitas yang ditawarkan awalnya 8 unit, terus turun ke 4, maaf. Jadi saat harganya 5 yang ditawarkannya 8, saat harganya turun jadi 3 yang ditawarkan 4. Oke, kita masukkan rumus. ES sama dengan delta Q per delta P. Delta Q apa? Selisih antara Q2 dan Q1. Nih, Q2 4, Q1-nya 8. Tuh, 4 kurang 8. Sedangkan delta P itu selisih P2 dikurangi P1. P2-nya 3, P1-nya 5. Nah, sedangkan untuk P per Q itu P itu harga awal 5, sedangkan Q kuantitas awal 8. Oke, kita hitung sekarang. 4 kurang 8 min 4, 3 dikurang 5 min 2. Ingat ya, kalau di elastisitas kita ada negatif, harusnya kan negatif dikali positif itu kan hasilnya negatif. Kalau di elastisitas dipositifkan. Kita langsung hitung min 4 dikali 5 hasilnya 20. Sedangkan yang bawahnya min 2 dikali 8 16. 20 dibagi 16 hasilnya 1,2. Atau bisa sebut kita elastis karena lebih dari 1. Contoh kedua, hitunglah koefisien elastisitas dari data harga dan kuantitas penawaran berikut. Harga P1-nya 5.000, P2-nya 7.000. Kuantitas yang ditawarkan, Q1-nya 5 unit, Q2-nya 9 unit. Kita masukkan ke rumusnya. ES sama dengan delta Q dibagi delta P. Delta Q ini ingat ya,
Q2 dikurangi Q1, Q2-nya 9, Q1-nya 5. Sedangkan delta P itu P2 dikurangi P1. P2-nya 7.000, P1-nya 5.000. Sedangkan untuk PQ ini harga awal, sedangkan Q ini kuantitas awal yang ditawarkan. Oke. Selanjutnya 9 dikurangi 5 itu 4, 7.000 kurang 5.000 itu 2.000. Kita langsung kalikan 4 kali 5.000 isi hasilnya 20.000, sedangkan 2.000 kali 5 itu 10.000. Ini ada dua cara, kalau Bapak langsung dikalikan 4 kali 5, terus kalian juga bisa dibagi dulu. 4 bagi 2.000, 5.000 bagi 5 baru dikali, bisa gitu. Tapi Bapak mah sukanya dikalikan dulu baru dibagi. Selanjutnya kita tinggal bagi 20.000 dibagi 10.000, hasilnya 2, sama elastis karena lebih dari 1. Jenis-jenis elastisitas harga penawaran yaitu sebagai berikut. Tadi kan kita sudah hitung bahwa hasilnya yang pertama lebih dari 1 dan yang kedua 2 lebih dari 1 juga. Ini disebut elastis. Nah, melihatnya dari mana? Dari sini. Macam-macam elastisitas penawaran. Penawaran, maaf. Nah, penawaran disebut elastis apabila ES lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 artinya apabila persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase perubahan harga. Kalau dikurvakan, lihat ya, harga cuma naik 10%, sedangkan penawaran naiknya 20%. Tuh kan, yang itu disebut elastis. Sedangkan inelastis atau tidak elastis apabila ES kurang dari 1. Artinya, persentase perubahan penawaran lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Kalau kita lihat di kurvanya, misalnya lihat harga naiknya 10%, misalkan dari 5.000 naik jadi 5.500. Sedangkan kuantitasnya cuma naik 5%, lebih sedikit daripada harga gitu. Misalkan 100 menjadi cuma 105. Jadi dikit. Terus ada penawaran elastisitas uniter atau elastisitas satuan. Ini apabila ES-nya hasilnya sama dengan 1. Nah, disebut elastisitas uniter apabila persentase perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Lihat, harga naik 10%, penawarannya juga naik 10%. Terus ada lagi penawaran elastisitas sempurna atau penawaran elastisitas tak terhingga. Ini salah ketik lagi, mohon maaf. ES sama dengan tidak terhingga. Nah, ini dapat terjadi apabila pada penurunan harga yang terjadi relatif sangat kecil, kuantitas yang ditawarkan menjadi 0. Sebaliknya, kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan meningkatkan kuantitas penawaran menjadi tak terbatas. Itu, kurvanya seperti ini. Jadi cuma datar aja gini. Terus ada juga penawaran inelastis sempurna atau hasilnya ES sama dengan 0. Nah, penawaran disebut inelastis sempurna yaitu elastis yang besarnya sama dengan 0, perubahan harga sebesar apapun tidak akan menyebabkan perubahan terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Jadi mau naik 200%, 500%, bahkan 1000% pun penawarannya tetap segitu karena barangnya adanya cuma segitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan untuk barang-barang yang langka, kayak misalkan diamond atau apapun itu yang memerlukan 1000 tahun untuk buatnya, atau cuma ada satu di dunia, nah itu ya tidak akan terpengaruh gitu. Udah harganya udah tinggi aja gitu. Oke, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa paham apa yang diterangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.